Ya, baik, ketemu lagi dengan kita semua di kanal Batavia Smart, program informasi, komunikasi, dan edukasi dari BK3S Salemba Tengah. Kami hadir untuk ngobrol-ngobrol asyik pada kesempatan ini. Katanya programnya itu berdua lebih asik. Pada kesempatan siang ini, nah ini narasumber saya sudah tertawa ini. Narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, seorang profesor yang masih muda. Sebenarnya saya sungkan kalau mau panggil beliaunya Prof gitu. Karena bayangan saya dan panggil pasti teman-teman, adik juga nah, boleh. jangan Prof. Wow. Saya pengen panggil abang, panggil kakak, tapi begitu gelar panjangnya dan dinamika beliau di dunia pendidikan ini udah luar biasa. Akhirnya saya oke, kita panggil Prof aja, lebih asik juga ya Prof ya. Prof Bambang Saputra ada di tengah-tengah kita. Prof, saya buka masker dulu Prof. Prof, saya pengen ngobrol-ngobrol asik itu tadi, berdua ngobrolnya lebih asik. Kira-kira isu terhangat, nah yang lagi trending topik nih Prof, dari berbagai isu. Boleh tidak nih saya mengajak seorang profesor yang termuda, guru besar yang hingga saat ini mungkin kategorinya masih paling muda di negeri kita, orang hebat yang kami punya, yang kami angkat juga kalau misalnya bisa masuk milenial walaupun tambah-tambah plus dikit ya Prof ya. Kita bicara tentang isu-isu yang agak-agak nyerempet-nyerempet politik. Tapi banyak nih yang pengen tahu karena penasaran Prof. Kira-kira kalau kita bicara satu yang kira-kira saat ini memang benar-benar lagi pengen banget diminati oleh semua kalangan, pengen tahu. Mereka bisa ngobrol di warteg, mereka bisa ngobrol di kafe, bahkan jadi obrolan di kantor-kantor, di kalangan birokrat juga Prof pastinya. Iya. Isu yang lagi trending topik Kapolri Prof. Boleh ya Prof, dari Geraha BK3S ini mungkin teman-teman pasti pengen tahu tentang itu. Nah, menurut seorang profesor yang masih muda, yang beliau juga milenial banget ini, kira-kira apakah sosok Kapolri yang sekarang namanya sudah muncul, kemudian juga dari pemerintah, dari presiden pastinya hak prerogatif beliau untuk memunculkan nama kemudian nanti disahkan juga atau disetujui oleh DPR, begitu kan Prof? Iya. Apakah menurut seorang Prof Bambang Saputra ini sudah cocokkah sesuai dengan kriteria Prof? Kami pengen tahu itu. Jadi begini, mengenai pengangkatan Kapolri yang baru, Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo, yang pertama beliau adalah calon tunggal yang diusung oleh presiden, dikirim ke oleh presiden ke DPR. Jadi kolaborasi pemilihan yang dikirim dari presiden terus disetujui oleh DPR ini memang menjadi isu hangat belakangan ini. Kenapa? Kalau ditanya apakah cocok atau tidak, secara persyaratan, secara aturan, dari pangkat, dari jabatan, semuanya telah memenuhi kriteria, memenuhi unsur untuk tidak ada alasan tidak diangkat. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah calon Kapolri ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang begitu banyak menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi. Nah, ini yang seharusnya menjadi fokus kita terhadap pengangkatan beliau. Dan berdasarkan analisis saya, melihat sepak terjang beliau selama ini dalam menanganin kasus-kasus, dari mulai masih di Banten, terus naik ke Mabes Polri dan sampai ke mendudukin posisi Bareskrim, saya rasa banyak hal-hal yang sudah dia tanganin dan berhasil. Terutama saat-saat penangkapan kasus ataupun menangkap Joko Condro yang baru-baru ini heboh, yang sudah buron sekian 20 tahun lebih, ditangkap dan berhasil oleh beliau sampai dihantarkan ke pengadilan dan diadili dan sekarang sudah divonis. Saya rasa berdasarkan itu sudah cocok
kriteria-kriteria dia dalam menanganin persoalan hukum. Iya, baik Prof. Tapi kadang-kadang ternyata kalau ibarat kita nonton sepak bola tuh Prof, biasanya pemain tuh lebih pinter ya Prof. Analisanya tuh lebih tepat gitu kadang-kadang gitu. Nah ini yang selentingannya kita dengar juga, tapi kan beliau kan karena mantan ajudannya presiden, pastinya beliau sudah dekat dengan istana, kan ada juga tuh Prof. Tapi tadi ketika seorang Profesor Bambang Saputra menilai dari kriteria-kriteria yang harusnya memang terpenuhi, poinnya sudah masuk semua ya Prof ya. Jadi masuk begini, semua. andai ada satu sayembara, nah ini dia misalnya nih. saya sendiri sebagai tim penilai atau tim yang menentukan siapa yang berhak saya utus atau tidak. Andai dinilai misalnya 2 orang dan sama nilainya, lantas timbul satu pertanyaan, yang mana yang kita kenal? Iya, betul. Dari 2 calon misalnya nilainya sama-sama 90. Yang satu kita kenal pasti bagaimana karakternya, bagaimana kelakuannya, sifatnya, track recordnya selama ini. Dan yang satu sama nilainya tapi tidak kita kenal. Tentu secara pemikiran pasti akan memilih yang dikenal. Karena apa? Sudah ada hubungan emosional, sudah ada hubungan batin, sehingga dipandang lebih lebih cepat menangkap pemikiran, menafsirkan pemikiran presiden khususnya Pak Jokowi untuk mengeksekusi setiap persoalan-persoalan hukum yang diinginkan presiden, percepatannya dalam penyelesaian. Saya rasa itu faktor itu dominan, tapi tidak meninggalkan aturan-aturan yang sudah ada, yang memang secara aturan tidak menyalahi aturan. Kenapa tidak? Cuman bagaimana yang jadi persoalan adalah buktinya nanti selama perjalanan beliau menjalani jabatan sebagai Kapolri, andai dilantik dalam waktu dekat ini, itu yang harus kita lihat dan kita kawal. Apakah prediksi ataupun ramalan presiden mengangkat sosok seorang Komjen Listio Sigit Prabowo ini untuk menjadi Kapolri bisa memenuhi keinginan presiden dalam penegakan hukum, menyelesaikan persoalan-persoalan hukum masyarakat luas. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Jadi jangan konsen lagi, ini punya kedekatan khusus dengan presiden maka diangkat. Tapi tahapan itu telah dilalui dan prosedurnya tidak melanggar hukum. Sekarang tugas kita adalah bagaimana mengawal itu agar beliau benar-benar mampu menyelesaikan persoalan. Ya, kita dukung, kita kasih masukan, kita kasih sharing, sehingga beliau tahu mana yang harus disegerakan, mana yang harus diutamakan demi kepentingan rakyat banyak seluruh Indonesia yang sangat butuh tentang kepastian hukum. Oke. Luar biasa, ini menarik nih. Kayaknya obrolannya jadi yang tadi yang Mare bilang Prof di awal, ini dibicarakan, diobrolin di warteg, di pinggir jalan, bahkan mungkin online gitu kan, mereka mungkin memasukkan di samping mereka di medsos terlalu menjadi trending topic. Satu hal lagi nih yang mau saya sampaikan tentang isu non-muslim misalnya. Karena mengingat mayoritas masyarakat Indonesia kan muslim, karena apa yang diangkat bukan muslim. Apakah nanti ketika melakukan penegakan hukum tidak intervensi berdasarkan isu sara yang akan diangkat, artinya di mana seorang yang non-muslim, khususnya beliau adalah Kristen, menindas umat Islam. Itu kan satu logika yang salah bagi saya. Artinya hukum tidak berbicara seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga Polri itu bukan institusi agama, bukan masjid, bukan surau atau lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, tapi institusi negara yang tugasnya adalah menegakkan hukum. Yang harus dinilai adalah kecakapannya dalam menegakkan hukum dan percepatannya beliau dalam mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi dipandang dari sudut itu, kita harus memakai logika yang sederhana saja.
andai beliau mungkin non-muslim, bisa saja lebih berhati-hati ketika menghadapin yang mayoritas rakyat Indonesia yang muslim. Tentu dia tidak akan mencederai saudara-saudara setanah air sebangsa ini yang non-muslim dengan memakai hukum pakai pandang bulu atau memakai hukum tebang pilih. Saya rasa beliau akan sangat berhati-hati terhadap hal itu. Jadi isu agama untuk mengotorin seseorang atau menjatuhkan seseorang bagi saya di zaman sekarang sudah tidak lagi lah zamannya, dan sebaiknya itu dihentikan. Cobalah berpikir dan menilai seseorang itu dari sudut intelektual dan objektifnya orang seperti apa. Kalau memang beliau mampu dan cakap menurut rasional dan syarat-syarat hukumnya terpenuhi, kenapa tidak? Iya. Wah, luar biasa nih ngobrol sama Prof Bambang Saputra. Nah ini nih kalau profesor yang usianya memang beda-beda tipis sama yang saat ini. Asik Prof. Jadi paling tidak informasi-informasi yang seperti ini yang memang yang harus saat ini itu bergulir. Itu kan yang selalu berkembang di masyarakat. Memang ya saya tekankan lagi tentang persoalan agama. Artinya apa? Ketika kriteria secara hukum, secara aturan, tahapannya beliau dapat memenuhi unsur, tapi dicari-cari satu alasan yang tidak rasional, yaitu isu-isu non-muslim yang dibawa ke ranah formal, sehingga bagi saya itu sangat tidak tepat. Barangkali kepada saudara-saudara kita di luar sana, khususnya di Indonesia, ya cobalah berbenah diri masing-masing, jangan saling menyalahkan. Coba lihat dulu kinerja dan kriteria pemerintah dalam menangani setiap persoalan-persoalan terhadap, khususnya karena ini temanya tentang Polri, ya tetap pengentasan penegakan hukum yang harus semakin meningkat, semakin baik hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa kebal hukum atau terkebelakang gara-gara hukum. Oke, setuju banget Prof. Akhirnya kita sampai kepada tahapan yang mungkin nanti pembicaraan trending topiknya kita rubah lagi. Yuk mari kita beramai-ramai untuk mengawal ya Prof ya. Andaikan nanti setelah dilantik beliaunya, kalau poin-poin kriteria sudah terpenuhi, kemudian rekam jejak beliau juga kita ajungkan jempol. Salah satu prestasi yang harus kita ancungin jempol sebagai seorang kabar reskrim hari ini adalah berani menindak tegas terhadap kasus korupsi, khususnya Joko Condro yang hari ini telah dihantarkan secara mulus oleh beliau yang selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ke luar negeri, diantarkan ke sidang pengadilan. Yaitu dengan dipertaruhkan jabatannya, nama baik, mungkin nyawa beliau, karena seorang Joko Condro kita tahu sendiri bagaimana sepak terjangnya di Indonesia ini. Beliau orang kuat juga kan seperti itu. Tapi keberanian itu hal yang paling utama. Jadi konsep bagus, pemikiran bagus, gagasan bagus, tapi tidak punya nyali, tidak jalan. Eksekusinya. Dan satu hal yang mendasar yang harus kita akuin kelebihan beliau adalah di samping cerdas, smart, tapi punya keberanian yang tinggi dalam menegakkan hukum. Itu hal yang paling utama demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Dan itu mungkin poin yang justru harusnya dimiliki oleh bagi setiap penegak hukum itu idealnya punya keberanian dalam melakukan, menyatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, dan yang menjadi tolak ukurnya adalah hukum. Mengingat karena negara kita adalah negara hukum, mengembalikan segala persoalan hukum ke atas realnya berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita. Setuju banget Prof Bambang, luar biasa Prof. Akhirnya obrolan kita yang berdua lebih asik ini. Pengen punya durasi sebenarnya panjang, tapi next diundang lagi mau ya Prof ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebelum ditutup nih Prof, mari pengen dengar, pasti semuanya juga kami pengen tahu closing statement dari seorang Prof Bambang Saputra
ditinjau dari dua sisi. Iya. Bagaimana masyarakat menyikapi isu yang ini tadi yang sudah kita bahas tentang sosok Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, calon Kapolri kita. Iya. Kemudian bagaimana seorang Prof Bambang Saputra melihat sosok Listio Sigit Prabowo sendiri. Jadi itu nanti harapan kita. saya Iya. Secara pribadi beliau harus terus maju, jangan kendor. Yang penting selesaikan tugas berdasarkan aturan-aturan hukum, mengingat sumpah dan jabatan kita untuk sepenuhnya dicurahkan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar dan kepentingan rakyat Indonesia. Yang kedua, saya himbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat bawah, kepada tokoh-tokoh intelektual, kepada adik-adik mahasiswa, mari kita legowo, karena ini tahapannya adalah tahapan hukum yang tidak ada tercederai, semua proses dijalankan dengan baik. Artinya kita harus menghargai pilihan pemerintah, toh secara hukum ini adalah hak prerogatif presiden, tapi telah disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat. Artinya secara prosedural hukum komplit, terpenuhi unsurnya, sehingga tidak ada alasan untuk mencegah atau lagi menghalangi dengan cara-cara yang nggak benar, dengan cara-cara anarkis, apalagi sampai melanggar hukum, menciptakan keributan-keributan di sana sini dengan aksi-aksi yang nggak benar. Saya rasa itu diurungkan, dihentikan, dan jangan terlintas lagi dalam pikiran kita. Dan tugas kita adalah bagaimana mengawal beliau selama menjalankan tugasnya menjadi Kapolri, memberi masukan-masukan, memberi dorongan-dorongan dengan pikiran yang jernih, dengan akal sehat, dengan objektif dan realistis. Itu saja. Iya, oke, nice, luar biasa closing statementnya. Baik, Prof, dari Geraha BK3S Salemba, Iya. Batavia Smart kanal kita di Iya. YouTube, kami mengaturkan terima kasih untuk sudah menyibak sedikit bahasan-bahasan yang trending topik, tapi Iya. Prof mengantarkannya, mengajak kami, mengedukasi semua. Mungkin orang-orang yang di luar sana butuh informasi, tapi penilaiannya dari dua arah. Itu luar biasa. Ya, sebagai closing statement, saya ucapkan selamat kepada Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo atas terpilihnya sebagai calon Kapolri yang beberapa hari lagi akan dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai amanah aturan undang-undang kita yang berlaku demi kepentingan tegaknya hukum di Republik ini. Iya, baik, terima kasih closing statementnya. Dan kembali kami ulang, Prof, di kanal YouTube ini. Kemudian kita juga masih bisa, nanti kita juga akan siarkan lewat Batavia Smart Radio. Juga sama dari ruang kerja kita di lantai 3 Geraha BK3S Salemba. Kami mengaturkan terima kasih, informasinya luar biasa, diberikannya dengan bahasa-bahasa edukasi yang juga santai, Prof. Pastinya kalau seorang Bapak Komjen Pol Listio Sigit Prabowo mendengarkan saat ini, maka kita bersama-sama akan mengucapkan selamat dan kita menaruh harapan besar di kepemimpinan beliau ke depannya. Semoga amanah ya, Prof, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Prof Bambang Saputra untuk waktunya di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Bapak masih berbagi bersama kami untuk mengangkat topik-topik yang hangat di masyarakat, dan kami menerima itu sebagai masukan-masukan yang luar biasa, pencerahan untuk kami semuanya. Ya, baik, jangan lupa subscribe, Prof juga ya, Prof ya. Dan share untuk semuanya. Sekali lagi, nanti kapan-kapan kalau banyak yang subscribe dan share dan ini menjadi idola, kita panggil lagi profesor kita yang masih muda, guru besar kita yang jarang-jarang dimiliki anak negeri. Ini salah satu bentuk bakti kita untuk negeri tercinta ya, Prof. Di tengah pandemi kita tetap mengedukasi dengan cara-cara yang kekinian juga, milenial gitu, profesor kami yang milenial. Baik, terima kasih. Ketemu lagi kami di acara-acara atau konten-konten kami berikutnya. Berdua makin asik. Berdua makin asik. Ayo, Prof, kita ucapkan bareng, Prof.
Berdua. 1, 2, 3. Berdua makin asik. Oke, terima kasih Prof Bambang Saputra.